Berhenti. Aku peringatkan kalian. Langkah kaki kalian sudah menginjak nisan para leluhur Mandura dan Dwarawati. Apakah ambisi Prabu Stijo begitu besar hingga ia tega mengubur kehormatan kakek moyangnya sendiri demi sepotong jalan? Punggawa Trajutresna tertawa meremehkan. Jangan bicara soal nisan, Gunadewa. Prabu Stijo adalah Raja Agung yang perintahnya setara dengan Sabda Dewa. Jika Dewi Haknyonowati menginginkan jalan ini, maka gunung pun akan kami ratakan. Apalagi hanya sebuah makam tua. Prabu Stijo, dia kakakku, saudaraku. Katakan pada Stijo bahwa jalan yang dia bangun ini bukan jalan menuju kemuliaan, melainkan jalan menuju kehancuran Trajutresna. Aku tidak akan membiarkan satu batu pun bergeser selama nyawaku masih di kandung badan. Buto Trajutresna pun bersiap-siap menghunuskan senjata. Kalau begitu, biarkan darahmu yang menjadi semen pertama untuk fondasi jalan ini. Ayo, pasukan, serang! Terjadilah pertempuran antara pasukan dari Trajutresna melawan Gunadewa dan Widodo. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Aku tidak akan takut, ayo. Crash. Hai. Ya. Jangan remehkan aku. Hai. Wait. Haya. Set. Hai. Crash. Hai. Dar. Waduh ya, hai. Hai. Ayo, maju, tunjukkan kekuatanmu. Aku tidak akan kalah. Hai, gas, hai. Aduh, das, hai, das, lo, hai, dah, ayo. Hanya segitu kekuatan dari Buto Trajutresna. Wah, aduh yo. Aku tidak akan kalah, yo. Ya, wish, ya, hai, ya, dash, dash, wah, pegang kau, dash, ya, wah, dash, dar, ya, dash, shit, mati kau olehku. Wow, ya, hush, dar, push, ya. Ya, wish, dar, push, ya. Ya, dash, dar, dash, ya, dash, you. Jangan kabur, ayo. Jangan kabur kau, Gunadewa. Duh Gusti. Langit runtuh di tanah Mandono. Kakak membunuh adiknya, anak membuang leluhurnya. Stijo, engkau telah mengundang badai yang tidak akan bisa kau padamkan dengan air mata. Raden Gunadewa dan Raden Widodo gugur
memicu kemarahan besar dari Prabu Baladewa dan Prabu Kresna. Mati kau kukikit, hei Gunadewa. Ayo, siapa lagi yang berani maju? Hei, dash, hei, dash. Aduh, mati kau itu tuh. Ayo, siapa lagi yang maju? Kita buat jalan tolnya sekarang juga. Kisah berpindah di sebuah pegunungan. Suasananya terasa sangat panas dan menyesakkan, seolah api kemarahan dari Prabu Stejo membakar udara di sekitarnya. Di sebuah lereng yang sunyi, saat pengerjaan, angin tertiup kencang membawa aroma kematian yang akan datang. Tidak ada kicau burung, yang ada hanyalah suara kepakan sayap besar dan bisikan yang penuh dengan racun, menciptakan atmosfer kegelapan yang pekat di hati sang raja. Prabu Stejo dalam posisi berdiri gelisah, tangannya sesekali memegang hulu keris, menunjukkan kebimbangan yang luar biasa. Garuda Wilmuna berada di sebelah kiri, melayang-layang dan berhenti di dekat telinga Stejo dengan gerakan yang lincah dan keras. Duh Gusti Prabu Stejo, saya dari segala raja, Prabu Raju Kresna, Prabu Stejo Bomo Narakasura. Mengapa engkau diam mematung seperti pengecut di sana, di balik rimbunnya hutan? Adikmu Sombo sedang tertawa di atas penderitaanmu, mendekap istrimu dengan penuh kemenangan. Prabu Stejo dengan suara bergetar menahan tangis. Cukup Wilmuna. Sombo adalah adikku sendiri. Aku yang dulu menggendongnya saat ia kecil. Bagaimana mungkin tanganku tega mencabut nyawa yang berasal dari rahim ibu yang sangat menyayangiku, Garuda Wilmuna. Garuda Wilmuna tertawa dengan licik. Wahahaha. Saudara apa? Dia telah meminum darah harga dirimu, Gusti. Lihatlah, jika hari ini kau biarkan mereka hidup, besok seluruh jagat akan mencibirmu. Mereka akan berkata bahwa Prabu Stejo Bomo Narakasura hanyalah raja tanpa taring yang membiarkan istrinya dicuri oleh adiknya sendiri. Apakah engkau ingin namamu busuk dalam sejarah sebagai raja yang kalah oleh cinta terlarang seorang adiknya? Prabu Stejo berteriak histeris, menyatakan tangannya. Diam! Hatiku sudah cukup panas. Sombo, Agnyanawati, mengapa kalian tega melakukan ini padaku? Garuda Wilmuna semakin mendekat dan berbisik tajam. Sang Prabu, bunuh saja mereka. Gusti, hanya dengan darah mereka, noda di mahkotamu bisa dibasuh bersih. Jangan jadi raja yang lembek, jadilah singa yang menerkam pengkhianat meski itu saudaramu sendiri. Prabu Stejo matanya melotot, suaranya berubah menjadi dalam dan gelap. Wah, benar. Engkau benar, Wilmuna.
Persaudaraan ini sudah mati saat Sombo menyentuh hak Nyonowati. Aku bukan lagi kakaknya. Aku adalah maut yang akan menyemput mereka.